Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan pelajaran akhlak, dan kita sudah masuk hadis yang ketiga tentang adab-adab Islam. Di dalam hadis ini, di kitab kalian, di buku kalian dituliskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah, semoga salawat serta salam tercurahkan atas beliau, bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sama persis dengan hadis yang ke-15 dalam Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara penyebutan iman kepada Allah dan kepada kepada hari akhir pada 3 perkara tadi: tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu, berkata yang baik atau diam. Li'annal imana billahi huwal asasu fi kulli syai'in yajibul imanu bihi. Karena sesungguhnya iman kepada Allah adalah asas, sebagai pondasi dari segala sesuatu yang wajib diimani. Fa inna ayya syai'in yajibul imanu bihi tabi'un lil imani billah. Karena keimanan apa saja yang wajib diimani oleh seseorang itu hanya sebagai tabi', hanya sebagai pengikut dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada malaikat, kitab-kitab, apalagi iman kepada takdir, iman kepada Rasul, termasuk iman kepada hari akhir. Akan tapi kenapa di sini digabungkan antara keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir, padahal iman kepada hari akhir itu tabi', hanya mengikut saja. Wa ammal imanu bil yaumil akhir fa fihi at-tadhkir bil ma'ad wal jazaa 'alal a'mal. Kenapa secara khusus disebutkan iman kepada hari akhir setelah disebutkan iman kepada Allah? Karena dalam penyebutan iman kepada hari akhir di situ ada peringatan, ya, pengingat bagi seseorang bahwasannya seseorang itu akan kembali di akhirat nanti, akan kembali kepada 2 hal, yaitu entah ke surga ataupun ke neraka. Wal jazaa 'alal a'mal. Demikian pula keimanan kepada hari akhir disebutkan adalah supaya orang itu ingat bahwasanya seluruh amalan perbuatannya itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan kebaikan seorang itu baik, maka tentu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan demikian pula sebaliknya, in syarron fasarrun.
Kalau ternyata yang dilakukan adalah amalan kejelekan ketika di dunia, maka balasannya tentunya adalah berupa keburukan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, kita ambil dari hadis arba'in saja yang lebih urut. "Falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, ataupun kalau tidak bisa maka cukup dengan diam. Hadhihi kalimatun jami'atun min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini adalah kalimat yang mencakup seluruh bentuk kebaikan dan termasuk jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang sedikit lafadznya akan tapi maknanya sangat luas. Muqtadaha wujubu hifdzil lisan minal kalam illa fi khairin. Yang konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan hari akhir itu adalah wajib seseorang menjaga ucapan lisannya. Ya, wajib menjaga lisannya. Dia tidak berbicara kecuali hanya kebaikan saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya diam. Qala An-Nawawi fi syarhi hadzal hadis. Imam Nawawi sendiri, beliau ketika mensyarah hadis ini, memberikan penjelasan kepada hadis ini, beliau menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, makna al-hadis idza arada ay yatakallama falyufakkir. Makna hadis ini bahwasannya jika seseorang akan berbicara, hendaknya dia pikir-pikir dulu. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam. Kalau ternyata setelah difikirkan, direnungkan, tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan dari ucapannya, maka dia boleh berbicara. Wa in dhahara anna fihi dhararan wa syakka fihi amsaka. Akan tetapi setelah dia pikir-pikir, dia renungkan, ternyata dari ucapan yang akan dia ucapkan itu ada keburukan, ada doror, atau dia masih ragu apakah ini ucapannya ini memudaratkan orang lain atau tidak, maka lebih baik dia menahan ucapannya, enggak usah berbicara. Wa naqala An-Nawawi an ba'dihim annahu qala, dan Imam Nawawi rahimahullah taala menukil dari ucapan sebagian ulama tadi mengatakan, lau kuntum tashtaruna al-qaghidha lil hafadati lasakattum an kathirin minal kalam. Kalau seandainya kalian harus beli kertas dulu untuk kalian berbicara, supaya kalian bisa terjaga bicaranya, setiap apa yang kalian ucapkan itu harus ditulis di kertas. Lasakattum an kathirin minal kalam, niscaya kalian atau pasti kalian akan lebih banyak untuk diam dari berbicara. Makanya anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak ada kepentingan untuk berbicara, tidak ada kepentingan, tidak ada manfaatnya, atau malah pembicaraannya itu berbahaya, membahayakan diri kita sendiri atau orang lain, memudaratkan orang lain, atau perkataan yang tidak ada gunanya, maka hendaknya kita diam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, haqqul jari minal hukukil muakkadati ala jarihi. Sesungguhnya hak tetangga adalah termasuk hak yang sangat dikuatkan, hak yang harus dijaga oleh seseorang kepada tetangganya yang lain. Dan beliau mengatakan,
qad ja'at ahaditsu katsiratun fit targhibi fi ikramil jar wa tarhib min idaihi wa ilhaqid darari bihi. Sungguh telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan supaya seseorang itu berusaha untuk memuliakan tetangganya, dan juga peringatan bagi orang-orang yang akan mengganggu atau menimpakan keburukan kepada tetangganya tersebut. Di antaranya hadis Aisyah yang terkenal radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga tersebut akan mewarisi harta yang ada padaku, atau saling mewarisi antara seorang dengan tetangganya. Ini menunjukkan sangat kuatnya hak tetangga yang harus dijaga oleh seseorang dengan tetangganya. Dan juga hadis wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah tidaklah beriman seseorang, demi Allah tidaklah beriman seseorang, yakni keimanan dengan keimanan yang sempurna. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka? Siapa ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yakni orang yang tetangganya tidak aman dari tingkah laku atau keburukan yang dia lakukan. Maka memuliakan tetangga, wa ikramuhu yakunu bi ayyasila ilaihi birruh. Maka memuliakan tetangga bisa dilakukan dengan kita menyambung kebaikan kepada tetangga tersebut. Wa antahsulalahu assalamah min syarrihi, dan juga kita menjaga hal yang akan menimpa kepada tetangga kita berupa keburukan dari tingkah pola kita, ucapan kita, perbuatan kita, atau hal-hal yang bisa mengganggu tetangga kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga itu ada tiga macam. Tetangga ada tiga macam. Yang pertama adalah tetangga muslim masih kerabat kita. Apa tadi? Tetangga muslim masih kerabat kita. Maka dia punya tiga hak. Hak tetangga, hak sama muslim, dan juga hak kerabat. Karena dia tetangga, selain tetangga dia juga muslim dan dia masih kerabat atau famili kita. Yang kedua, jarun muslimun laisa bidhi kurba, adalah tetangga yang muslim tetapi bukan kerabat kita. Lahu haqqul islami wal jiwar. Maka bagi dia tetangga muslim yang bukan kerabat kita, berarti dia punya dua hak, yaitu hak bertetangga dan juga hak sesama muslim. Kemudian yang ketiga, wajarun laisa bimuslimin wala dzi qurba lahu haqqul jiwari faqat. Kita punya tetangga tetapi dia bukan muslim, dia orang kafir, dia orang Yahudi atau Nasrani, dan bukan pula kerabat kita, maka dia punya satu hak saja, yaitu hak tetangga. Jadi walaupun bukan muslim, dia masih punya hak atas kita yang harus kita lakukan kepadanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing tetangga kita punya tetangga banyak. Maka siapakah tetangga yang paling harus kita perbaiki atau kita berbuat baik kepadanya? Wa awlal jirani bil ihsani man yakunu aqrabuhum baban, atau man yakunu aqrabahum baban. Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah tetangga yang paling dekat pintunya. Limusyahadatihi ma yadkhulu fi baiti jarihi fa yatatalla'u ila ihsanihi ilaihi.
Kenapa? Tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita itu orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya, karena tetangga tersebut itu mengetahui apa yang masuk pada rumah tetangganya tersebut, dan maka dia pantas untuk lebih kita berbuat baik kepada tetangga kita yang rumahnya atau pintunya terdekat dengan kita tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ikramud dhaifi minal huquqil lati lil muslimina 'alal muslimin. Sesungguhnya memuliakan tamu adalah termasuk hak bagi seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Wa huwa min makarimil akhlak, dan memuliakan tamu ini termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kita laksanakan dengan baik hak yang sangat mulia ini, yakni ketika mendapatkan tamu maka kita perlakukan dengan baik tamu kita tersebut. Kalau kita punya suguhan, kita punya jamuan, kita jamu. Kalau nggak punya apa-apa, punyanya air, ya dikasih air minum, kecuali dia sedang berpuasa. Wa fi sahihil Bukhari min hadits Abi Shuraih qala, dalam kitab Sahih Bukhari dari hadisnya Abu Shuraih, beliau berkata, sami'at udunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, sungguh kedua telingaku mendengar, kedua mataku melihat ketika Rasulullah SAW bersabda hadis ini, yakni hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Yakni sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, jaizatahu, jaizahnya. Qila wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, apa maksudnya jaizah itu wahai Rasulullah? Jaizah itu maksudnya jamuan. Qala yaumun wa lailatun, yakni jamuan yang wajib dilakukan oleh pemilik rumah kepada tamunya sehari semalam. Wadhiyafatu salasatu ayyamin, dan bagi tamu dia punya hak selama 3 hari. Wa ma wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Maka yang setelah itu, kalau seandainya setelah melewati 3 hari kemudian tuan rumah masih memuliakan tamunya, maka itu adalah bentuk sedekah yang dilakukan tuan rumah kepada tamunya tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini, adab-adab Islam ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, at-targhibu fil kalami fi ma huwa khair, yakni hendaknya seseorang menginginkan berbicara pada hal-hal yang merupakan kebaikan. Dia bisa melakukan pembicaraan, tetapi pada pembicaraan yang bermanfaat, yang bentuknya kebaikan dan tidak memudaratkan orang lain. Yang kedua, faedah yang kedua, at-targhibu fis sumti idza lam yakun at-takallumu bi khair, yakni hendaknya seorang itu berusaha untuk diam jika dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik. Kalau seandainya tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik diam, karena dengan diam itu lebih utama, dan pencatatan malaikat yang akan mencatat ucapan perbuatan kita itu tidak terlalu banyak ucapan-ucapan yang tidak baik ataupun ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, faedah yang ketiga, at-tadhkiru 'inda at-targhibi wat tarhibi bil yaumil akhir. Ketika seseorang memberikan at-targhib wa tarhib,
Jadi motivasi dan juga peringatan, maka diselingi dengan penyebutan keimanan kepada hari akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan seorang untuk tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu, berkata yang baik atau yang berkata yang baik atau diam, maka diselingi dengan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Li'anna fihil hisab 'alal a'mal. Disebutkan penyebutan iman kepada hari akhir karena di hari akhir itu akan ada namanya hisab, ya, perhitungan atas amalan-amalan seseorang. Kalau amalannya baik dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan sebaliknya kalau buruk maka dibalas dengan keburukan oleh Allah. Kemudian faedah yang keempat, at-targhibu fi ikramil jar wa tahdhiru min idaihi, yakni motivasi untuk berbuat yang baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, dan peringatan dari mengganggu tetangga. Jadi kita kalau tidak bisa berbuat kepada tetangga, minimal kita menjaga supaya kita tidak mengganggu tetangga kita tersebut. Kalau bisa malah kita senantiasa memberikan manfaat atau memberikan kebaikan kepada tetangga tersebut. Yang terakhir anak-anakku sekalian, al-hathu ala ikramid dhaifi wal ihsan ilaihi. Hendaknya di sini anjuran kepada kita semuanya untuk memuliakan tamu dan berbuat baik kepada tamu tersebut. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa melaksanakan 3 poin penting dari adab-adab Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.